teman, jumpa lagi di channel Ala Orang Awam, channel tempat kita saling sharing tutorial, tips, dan trik untuk aplikasi digital terkini. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai pivot table. Pivot table adalah salah satu alat atau instrumen yang disediakan di Excel untuk melakukan pengolahan data. Oke teman-teman, untuk melakukan praktek pembahasan mengenai pivot table, saya sudah menyediakan data sebagai contoh ya teman-teman. Ini kita di sini punya data penjualan harian di suatu toko. Kalau kita lihat di sini datanya ada terdiri dari jenis barang, ukuran barang, penjualan harian dalam satu hari ini, berapa volume yang terjual, terus ada kolom harga dan berapa rupiah penjualan hari ini untuk masing-masing barang. Nah, teman-teman di sini kalau kita lihat seperti misalnya aqua mineral 220 ml. Ini kan terjadi penjualan beberapa kali. Jadi ada di nomor 2, ada di nomor 5, mungkin ada juga di nomor 12, begitu juga untuk jenis barang lain dan seterusnya. Nah, kita akan memanfaatkan pivot table untuk melakukan rekapitulasi data penjualan per jenis barang, baik untuk volume penjualannya maupun untuk jumlah rupiah dari hasil penjualan. Jadi kita ingin tahu aqua mineral 220 ml itu total penjualan volumenya berapa, kemudian berapa rupiah total penjualannya. Oke, kita langsung saja, kita akan menggunakan pivot table. Oke, caranya yang pertama kita pilih dulu datanya. Oke teman-teman, kita pilih datanya dari ini, termasuk judul kolomnya ya, kita pilih juga, mulai dari judul kolom sampai seluruh data yang akan kita gunakan dalam pengolahan data menggunakan pivot table. Oke, kita pilih mulai dari jenis barang sampai dengan jumlah penjualan, dari data pertama sampai dengan data yang terakhir. Oke, setelah data terpilih, kita langsung masuk ke menu insert, kemudian kita pilih pivot table. Oke, di sini teman-teman ditanyakan hasil dari pembuatan pivot table ini akan diletakkan di mana. Apakah teman-teman ingin membuatkan worksheet baru atau di worksheet yang saat ini terdapat tabelnya? Itu silahkan teman-teman. Untuk kali ini kita pilih menggunakan worksheet yang saat ini terdapat tabelnya. Kemudian kita diminta untuk menentukan di mana letaknya. Kita klik ini. Mungkin coba saya letakkan di sini ya teman-teman. Saya letakkan di sini, kemudian enter lagi. Oke, sudah muncul pivot table-nya. Nah, di sini ada daftar dari kolom yang datanya kita pilih tadi ya. Ada jenis barang, ukuran barang sampai dengan jumlah. Ini kolom-kolom yang kita pilih tadi sudah muncul di sini. Sekarang kunci dari pivot table adalah bagaimana teman-teman menempatkan setiap kolom data yang sudah masuk dalam daftar ini. Apakah ingin ditempatkan di baris, row ini baris, atau ingin ditempatkan di kolom, lalu nilai yang akan dihitung itu apa. Nah, sebagai contoh, kita langsung saja, saya akan memilih jenis barang untuk kita masukkan menjadi baris dari hasil rekap pengolahan data. Oke teman-teman, cara memasukkannya ini kita bisa pilih kemudian kita drag masukin ke sini, atau bisa juga kita mengklik ini tanda panah ke bawah, terus kita pilih add to row ya, add to row ya. Oke, kita pilih add to row. Nah teman-teman lihat dia sudah masuk ke sini. Kemudian kita akan melanjutkan dengan memilih jenis barang sudah masuk di sini. Kita coba memilih ukuran barang untuk kita masukkan ke kolom. Caranya kita klik tanda panah ke bawah, kita masuk ke kolom. Oke, dia sudah masuk di sini. Nah, di sini teman-teman lihat, untuk sementara bisa kita lihat di sini ya, teman-teman. Hasil dari memasukkan jenis barang di baris adalah di baris ini muncul dua jenis barang. Kenapa hanya dua? Karena memang kolom jenis barang ini meskipun berulang-ulang namun hanya terdiri dari dua jenis. Jadi yang akan muncul di sini adalah jenis yang unik ya. Jadi tidak berulang. Karena kenapa? Karena memang kita akan melakukan pengolahan untuk mencari hasil rekapnya. Jadi
aqua mineral ini kan berulang. Nah, dia akan memunculkan satu kali saja di sebelah sini. Oke, setelah itu hasil dari kita memasukkan kolom ukuran barang ke bagian kolom itu adalah di bagian kolom ini, dari kolom J, K, L dan seterusnya, itu muncul isian data dari ukuran barang. Nah, kalau kita lihat di sini ukuran barang kan ada 600 mili dan seterusnya. Nah, dia juga akan merekap nilai yang unik saja. Jadi nilai-nilai yang berulang itu dia pilihkan satu kali saja untuk dimunculkan di sini. Nah, di sini muncul. Oke, teman-teman. Setelah itu di hasil pengolahan data di bagian sini kita lihat masih kosong. Ini baru akan terisi jika kita memasukkan salah satu data ke bagian value. Jadi bagian value ini adalah bagian untuk menghitung nilai. Jadi kita harus menentukan dulu nilai apa yang ingin kita hitung. Itulah yang kita masukkan ke bagian value. Sebagai contoh, teman-teman, kita akan mencoba mencari total volume penjualan dari setiap jenis barang, sehingga yang akan coba kita masukkan ke dalam bagian values ini adalah data dari volume penjualan. Oke, caranya seperti biasa, kita pilih volume penjualan, kita add to value ya. Ini namanya value ya, add to value. Oke, sudah masuk. Nah, di sini kita lihat teman-teman, sudah muncul angkanya. Oke. Untuk selanjutnya kita perlu melakukan settingan dulu terhadap value-nya. Coba ya kita lakukan ya dengan cara mengklik ini ya, terus kita pilih setting ya, kita pilih setting. Nah, di sini teman-teman dikasih pilihan apa yang ingin rumus apa yang ingin dihitung. Apakah sum artinya menjumlahkan, apakah count artinya menghitung, atau rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah. Coba untuk contoh ini saya coba menggunakan sum. Nah, saya menggunakan sum, kita oke. Nah, di sini ini artinya volume penjualan dari aqua mineral yang berukuran 1500 mili adalah 80. Jadi dia Excel-nya sudah menghitung. Jadi seluruh volume penjualan ini yang jenis barangnya aqua mineral ya, yang jenis barangnya aqua mineral dan ukuran barangnya 1500 mili, ukuran barangnya 1500 mili, itu jumlah volume penjualannya adalah 80 dan seterusnya. Oke, teman-teman, seperti itu. Jadi hasilnya sudah langsung terhitung secara otomatis oleh Excel. Nah, bagaimana jika kita ingin mengganti? Tadi barusan kita sudah selesai menghitung rekap volume penjualan. Coba kalau kita ingin rekap berapa rupiah jumlah penjualan dari setiap jenis barang dan setiap jenis ukurannya. Nah, berarti di bagian value ini kita ganti. Yang saat ini kita masukin adalah volume penjualan. Ini kita keluarkan dulu ya, kita remove field. Nah, dia jadi hilang lagi. Kita ganti dengan yang jumlah. Yang ini adalah data harga atau total penjualan berapa rupiah. Oke, jumlahnya kita pilih, masukin ke value. Nah, di sini sudah muncul. Ini adalah jumlah rupiah penjualannya. Oke, teman-teman, ini untuk memudahkan kita bisa melakukan format datanya. Oke, kita pakai ini ya. Jadi terlihat. Nah, total penjualannya adalah 1.873 ya, yang terdiri dari aqua mineral 1500 mili, 496.000 dan seterusnya. Oke, teman-teman, kalau mau kita coba uji cobakan ya, di sini kita sum ya, kita sum di kolom data aslinya ya, jumlah penjualannya berapa rupiah nih, sama dengan sum. Oke, dari sini kita pilih ya, coba kita lihat hasilnya. Nah, sama ya, 1.873.400. Jadi dari sini kita bisa lihat nih. Jadi total penjualan untuk aqua mineral 1500, ukuran 1500 sekian, maka total aqua mineral yang terjual adalah 1176. Untuk club adalah 696.000. Kalau mau lihat per ukuran barang, kita lihat di kolom masing-masing. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman di sini jadi teman-teman bisa melakukan kombinasi di sini ya. Jadi apa yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Ini bisa dilakukan kombinasi. Kalau mau ditukar, misalnya ukurannya di baris, jenis barangnya di kolom juga bisa. Mau kita cobakan. Misalnya ini kita
remove dulu. Jenis barangnya kita tarik, taruh di kolom. Lalu ukuran barangnya kita tarik, taruh di baris. Nah, di sini akan muncul ya. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman, ini bisa teman-teman lakukan ini ya, urutannya ya. Jadi mau merubah urutan tinggal digerak saja. Nah, ini nanti seluruh barisnya secara otomatis ikut terdrag. Jadi kita ingin mengurutkan nih dari ukuran paling kecil dulu, yang gelas 220, terus setelah itu 600 dulu, baru 1500. Ini bisa teman-teman drag ya. Ini kita drag, klik, naikin ke atas, kita lihat tanda itunya ya, terus dilepas. Nah, datanya akan ikut bergerak secara otomatis. Begitu juga misalnya saya ingin klub mineral yang sebelah kiri. Nah, kita bisa drag ke sini ya. Kita drag ke sini. Nah, dia akan berpindah secara otomatis. Nah, di sini artinya klub mineral yang 220 mili tidak ada penjualan, tidak terjadi penjualan, 0. Oke, teman-teman, semoga ini bisa memberikan pemahaman yang cukup mudah. Untuk selanjutnya, selebihnya teman-teman bisa mengkreasikan, memodifikasi penempatan dari masing-masing data, baik itu di bagian row, bagian kolom, maupun bagian value. Oke, nanti teman-teman bisa mengkreasikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, misalnya nih, ini kan angka rupiahnya ya. Kadang-kadang juga kita pengen tahu nih, 120.000 aqua mineral yang ukuran 220 mili terjualnya 120.600. Itu berapa persen sih dari total penjualan? Nah, kadang-kadang kan kita butuh analisa data seperti itu. Nah, ini mudah saja, teman-teman bisa masuk ke settingannya, terus pergi ke sini, show value as. Nah, di sini no calculation, teman-teman ganti dengan persen ya, persen dari grand total. Oke, kita coba. Nah, dia berubah nih. Jadi sesuai kebutuhan, bisa angka rupiahnya, bisa juga persentasenya. Begitu juga tadi volume. Ini bisa kita ganti volumenya. Kita juga bisa mencarikan apakah angka volume penjualannya atau persentase dari volume penjualannya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, aqua mineral penjualannya secara angka rupiah 62% untuk penjualan hari ini itu adalah penjualan dari aqua mineral, dan seterusnya ya, sesuai dengan kebutuhan. Oke, demikian untuk pembahasan mengenai kegunaan pivot table. Untuk hal-hal lebih lanjut, misalnya ada kendala, itu silahkan bisa disampaikan di kolom komen untuk kita lakukan pembahasan bersama. Begitu juga kalau teman-teman membutuhkan file latihan ini, akan saya sampaikan linknya di deskripsi, di bagian deskripsi, dan teman-teman bisa langsung download secara gratis. Jangan lupa juga untuk menyaksikan video-video rumus-rumus Excel lainnya di channel Ala Orang Awam. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.